Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Nurul Indiarti. Saya akan membacakan tentang konsep dasar geografi dan sejarah. Geografi perkembangan kehidupan manusia di permukaan bumi menunjukkan bahwa manusia sejak lahir sampai kepada akhir hayatnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh alam lingkungannya, mulai dari udara yang dihirup, air yang diminum, bahan pangan yang dimakan, sampai kepada tempat berlindung dari cuaca buruk dan binatang liar diperoleh manusia dari alam. Melalui penggunaan dan pemanfaat alam untuk kebutuhan hidupnya, manusia secara berangsur-angsur mengenal berbagai unsur alam ini dapat menjamin kehidupannya, kondisi hidup yang penuh rintangan dan tantangan. Mendidik manusia untuk mengenai secara lebih baik. Pengenalan alam yang lebih jauh ini dimungkinkan oleh kemampuan manusia mengembangkan dan memanfaatkan akalnya sendiri, sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan demografi manusia di permukaan bumi. Pengenalan manusia terhadap alam dan lingkungannya, baik yang menjadi penunjang kehidupannya, makin meluas. Pengenalan lingkungan selanjutnya berbeda-beda. Seluas relasi manusia dengan alam lingkungannya bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Variasi kehidupan ini terutama dipengaruhi oleh tingkat kebudayaan manusia di wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu, secara harfiah geografi itu berarti lukisan bumi. Dari asal kata geografi itu berakal dari kata geo berarti bumi, dari graphein berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu, secara harfiah konsep yang dikemukakan di atas, selanjutnya kita dapat menyimak bahwa geografi itu berhubungan erat dengan pengalaman nyata tiap orang berhari-hari. Hal ini dialami dan dipelajari oleh kita dalam pelajaran dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal itu adalah geografi. Berdasarkan definisi geografi tadi, jelas bahwa yang menjadi objek studi geografi adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi yang terdiri dari atmosfer, litosfer, batuan hidrosfer, dan biosfer atau lapisan kehidupan. Yang berikutnya sejarah. Melalui pemahaman sejarah, rasa kebangsaan semakin tebal dan mengenali atau benang merah perjuangan bangsa serta menghidupkan atau menyajikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Akan tetapi, tidak semua peristiwa itu layak untuk disajikan. Masalah dapat dan tidak dapatnya peristiwa sejarah disajikan bergantung pada keterhubungan masalah yang ada dalam hubungan konsep disiplin ilmu sosial dalam kajian ilmu sosial yang ada. Sejarah merupakan suatu kontinuitas dan berlangsung dalam berhubungan kausal, yaitu peristiwa merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya dan akan menjadi sebab dari peristiwa. Selanjutnya, untuk memahami akibat peristiwa yang ada perlu dilandasi dengan pengetahuan sejarah dan konsep-konsep dasar sejarah menjadi dasar bagi pengetahuan itu. Hugiono dan P.K. Purwantana mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sedangkan Sartono Kajono secara singkat mengkonsepkan sejarah sebagai untuk penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau.